Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Apa yang kamu pikirkan?" Jemaat Tuhan yang terkasih, ada peribahasa yang terkenal yang mengatakan dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Arti dari peribahasa ini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui isi hati seseorang atau yang dapat mengetahui pikiran seseorang. Saudara, dalam teks yang kita baca ini mengisahkan tentang Yesus yang mengetahui apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat pada saat itu. Ketika Yesus memberikan pengampunan dosa kepada seorang lumpuh yang dibawa kepada Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, maka ahli Taurat yang ada pada saat itu mereka memikirkan hal yang lain. Alkitab mengatakan bahwa mereka memikirkan hal yang jahat, di mana mereka memikirkan di dalam pikiran dan hati mereka bahwa Yesus telah menghujat Allah. Dan karena itulah Yesus berkata di dalam ayat yang ke-9 yang kita baca dengan mengatakan, "Mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu?" Matthew Henry berkata demikian, "Walaupun mereka berkata-kata dalam hati mereka sendiri, Ia mengetahui pikiran mereka. Perhatikanlah, Yesus Tuhan kita tahu dengan sempurna segala sesuatu yang kita katakan dalam hati kita." Jadi Yesus mengetahui apa yang ada di pikiran, ada di dalam hati dari ahli-ahli Taurat pada saat itu. Saudara, dari kisah ini ada dua pelajaran rohani yang bisa kita ambil di dalamnya. Pelajaran rohani yang pertama adalah bahwa dari kisah ini bisa kita lihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Dan karena Yesus adalah Tuhan dan Allah, sehingga Ia mengetahui dengan sempurna apa yang ada di dalam pikiran dan yang ada di dalam hati kita. Dan kesadaran akan kemahatauan Allah itulah yang harusnya juga membuat kita untuk berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rancangkan di dalam hati dan pikiran kita. Sebab di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, pikiran dan perbuatan yang jahat sama-sama adalah dosa. Jadi penting bagi kita untuk menjaga pikiran kita dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang dosa. Rasul Paulus memberi nasihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dengan berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Jadi mari kita mengisi pikiran dan hati kita dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang suci, pikiran-pikiran mulia, pikiran-pikiran yang bijak, dan kiranya pikiran-pikiran dan apa yang kita pikirkan dan kita katakan dalam hati kita adalah sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Pelajaran rohani yang kedua yaitu bahwa jangan cepat berpikir negatif kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita memikirkan atau berpikir yang buruk tentang Tuhan, di mana ketika kita menghadapi sesuatu masalah dan belum ada jalan keluar atau belum nampak jalan keluar, kemudian kita lalu menuduh bahwa Tuhan berbuat tidak adil, Tuhan berbuat jahat kepada kita. Kita sudah langsung menaruh pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang jahat kepada Tuhan. Saat doa kita belum dijawab, saat kita punya masalah tapi belum terselesaikan, saat kita punya sakit penyakit dan belum sembuh, padahal kita sudah meminta Tuhan untuk menyembuhkan kita dan ternyata doa kita belum dijawab. Akhirnya kita berpikir yang negatif atau menuduh Tuhan berbuat hal yang tidak baik kepada kita. Bahkan juga dalam relasi dengan sesama, kita sering berprasangka yang buruk, berpikiran yang negatif kepada sesama kita, teman kita, rekan pelayanan kita, dan orang-orang di sekitar kita. Saudara, dari pelajaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berhati-hatilah dengan pikiran kita
dan janganlah cepat untuk berpikiran negatif, berprasangka buruk baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Bagi kita yang seringkali memiliki pikiran yang negatif dalam hidup kita dan diri kita, berhati-hatilah dan buanglah semua itu, karena ingatlah pikiran yang berdosa walaupun belum dinyatakan di dalam perbuatan, Tuhan mengetahuinya dan memandang itu sebagai dosa. Mari kita menjalani hari ini dengan baik, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dan kiranya kita dapat mempermuliakan Tuhan di dalam sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami kembali diajarkan tentang bagaimana menjaga pikiran kami. Apa yang kami pikirkan di hari ini, Tuhan tolong agar pikiran-pikiran dan rancangan yang kami buat adalah hal yang positif, yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.